Dulu, sebagian orang menganggap bahwa olahraga merupakan rutinitas yang berat dan cukup membosankan. Tapi kini, berlari atau sekedar jalan kaki di ruang terbuka terasa seperti kebutuhan alami. Ketika masyarakat secara sukarela datang ke tempat umum untuk bergerak, itu artinya kesadaran akan pentingnya hidup sehat bukan lagi sekedar wacana, tapi sudah menjadi budaya yang mulai dibiasakan. Beberapa tempat umum seperti halnya alun-alun, lapangan, ataupun gor yang dulu kadang hanya menjadi latar belakang aktivitas formal, kini berubah menjadi pusat kehidupan. Sebab mulai banyak kita jumpai orang-orang yang berolahraga di tempat-tempat tersebut. Mereka menjadi ruang tanpa sekat, tempat perjumpaan antar generasi dan simbol bahwa kota bukan hanya untuk bekerja atau berlalu lalang, tapi juga untuk hidup dan bergerak bersama. Salah satunya melalui olahraga, diantaranya lari, jalan santai ataupun olahraga yang berkaitan dengan aktivitas fisik di ruang terbuka. Berlari ataupun berjalan santai tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga menyembuhkan batin. Banyak orang yang berolahraga bukan hanya untuk membakar kalori, tapi untuk melarikan diri sejenak dari tekanan hidup. Saat kaki melangkah, pikiran bisa beristirahat. Olahraga bisa jadi bentuk doa yang tak bersuara, tempat seseorang menata ulang isi kepalanya. Melihat banyak orang berolahraga dalam satu tempat yang sama juga menciptakan rasa keterhubungan. Kita merasa bahwa kita tidak sendiri dalam usaha menjadi lebih baik. Ada semacam ikatan diam-diam yang terbentuk hanya karena kita berolahraga di tempat yang sama. Sebuah solidaritas tak tertulis di antara orang-orang yang ingin menjaga tubuh dan juga jiwanya. Fenomena meningkatnya jumlah orang yang berolahraga di ruang-ruang publik menandakan tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat. Lari, jalan santai adalah salah satu bentuk aktivitas fisik yang paling sederhana, namun sangat efektif dalam menjaga kebugaran tubuh. Ketika masyarakat mulai rutin berlari atau jalan santai, itu artinya mereka sedang membentuk kebiasaan yang sangat penting bagi kesehatan jangka panjang, baik secara fisik maupun secara mental. Kebiasaan sehat tersebut, seperti halnya emosi, bisa juga menular. Karena ketika seseorang melihat orang lain berolahraga, semangat itu bisa terbawa dan menggugah keinginan untuk ikut mencoba. Dalam konteks ini, fenomena lari di ruang publik juga menjadi alat edukasi tidak langsung, menunjukkan bahwa olahraga itu tidak harus mahal dan bisa dilakukan bersama di ruang terbuka yang menyenangkan. Selain memperkuat jantung dan otot, lari ataupun jalan santai juga terbukti menurunkan stres, meningkatkan mood, dan membantu meredakan kecemasan. Ini adalah bentuk perawatan diri yang positif. Ketika masyarakat mulai mengisi waktu luang dengan aktivitas seperti ini, maka mereka tidak hanya sedang membentuk tubuh yang sehat, tapi juga sedang merawat kesehatan batin mereka secara perlahan dan pelan-pelan. Fenomena lari ataupun olahraga seperti jalan santai juga menggambarkan pergeseran nilai dalam cara masyarakat menjalani hidup. Dulu, waktu luang mungkin lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal pasif, seperti tidur atau scrolling media sosial. Namun kini, makin banyak yang memilih bangun pagi, berlari, menghirup udara segar, dan menyapa sesama. Ini semua adalah bagian dari pola hidup yang tidak hanya sehat, tetapi juga positif dan produktif. Ramainya ruang publik oleh aktivitas sehat menciptakan lingkungan yang saling menguatkan. Ketika tempat umum diisi oleh aktivitas positif, maka energi kolektif masyarakat pun akan bergerak ke arah yang lebih baik. Olahraga di alun-alun bukan hanya aktivitas pribadi, tapi juga bagian dari membangun komunitas sehat dan saling mendukung. Ruang publik yang memadai dan mudah diakses, dirawat, diperindah, dan dibuka untuk masyarakat, maka orang-orang pun akan mulai menjadikannya sebagai ruang aktivitas harian. Karena ruang publik berfungsi sebagai panggung tempat tubuh-tubuh yang sebelumnya terkekang aktivitas dalam ruangan, kini bisa bebas bergerak. Ketika masyarakat merasa nyaman dan aman berada di ruang publik, itu menjadi awal dari tumbuhnya gaya hidup sehat.
Ruang publik menjadi ruang hidup, bukan hanya sekedar tempat singgah. Di sanalah tubuh bergerak, pikiran bernapas, dan relasi sosial terbentuk. Berolahraga di ruang publik menyimpan dimensi sosial yang kuat. Banyak yang datang ke alun-alun bukan hanya untuk berolahraga, tetapi juga untuk bertemu, menyapa, dan merasakan energi kebersamaan. Ini adalah contoh nyata dari fenomena sosial yang positif. Bagaimana aktivitas individu bisa membentuk dinamika kolektif yang sehat. Olahraga bukan lagi aktivitas sunyi. Ia menjadi bagian dari budaya baru, budaya aktif, terbuka, dan saling menyemangati. Masyarakat mulai melihat kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga bagian dari hidup bersama yang saling mendukung. Kebiasaan olahraga di ruang publik adalah gerakan menuju pola hidup sehat yang terintegrasi, yaitu tubuh yang bergerak secara teratur, pikiran menjadi lebih jernih dan terbuka, hubungan sosial terpelihara, interaksi dengan alam dan lingkungan semakin akrab. Ini membuktikan bahwa hidup sehat bukan hanya soal makan dan tidur, tapi juga tentang bagaimana seseorang terhubung dengan lingkungannya, baik lingkungan sosial maupun juga lingkungan fisik. Revitalisasi ruang publik, seperti yang terjadi di alun-alun Kota Tuban, memberi kita pelajaran penting. Ketika ruang bersama dirawat dan dibuka, masyarakat pun akan datang. Mereka tidak hanya datang untuk melepas penat, tetapi untuk membentuk kebiasaan, untuk membangun relasi, dan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih sehat. Ruang publik yang hidup bukan hanya menunjukkan kemajuan tata kota, tapi juga menghidupkan nilai-nilai sosial yang sempat terkikis. Olahraga bersama dengan orang-orang di tempat terbuka yang dulu dianggap kegiatan individu, kini menjadi pengalaman kolektif yang mempertemukan kita dalam langkah yang sama. Beberapa tahun yang lalu, mungkin sulit membayangkan bahwa alun-alun kota, gor, ataupun jalur pedestrian bisa dipenuhi orang-orang yang berolahraga secara rutin. Ruang-ruang publik itu dulu lebih sering menjadi tempat lalu lalang, sekedar lokasi singgah, atau bahkan hanya menjadi latar diam dari kehidupan kota yang terus bergerak. Dan tempat-tempat tersebut hanya ramai di waktu-waktu tertentu. Namun, kini pelan tapi pasti sesuatu telah berubah. Setiap pagi dan sore, kita bisa melihat tubuh-tubuh yang mulai aktif, berlari, berjalan cepat, santai, menggerakkan tubuhnya dalam irama yang nyaris sama. Ada yang datang sendiri dengan earphone di telinga, ada pula yang datang bersama keluarga atau dengan teman-temannya. Semua punya tujuan yang serupa, menjaga kesehatan, menyegarkan pikiran, dan menghidupkan kembali koneksi dengan tubuh sendiri. Kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat memang sedang tumbuh. Terlebih setelah dunia diguncang oleh pandemi. Banyak orang yang mulai menyadari bahwa kesehatan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. Dan dari kesadaran itulah, orang-orang mulai mencari ruang untuk bergerak, untuk bernapas lebih lapang, untuk lebih merasa hidup. Disinilah ruang publik berperan krusial. Revitalisasi yang dilakukan pemerintah daerah di berbagai kota, termasuk Tuban, tidak hanya memperindah landscape kota, tetapi juga mengundang partisipasi. Jalur pedestrian yang rapi, taman-taman yang bersih, penerangan yang memadai, dan ruang terbuka yang inklusif menjadi pemantik hadirnya budaya baru, budaya sehat di ruang bersama. Fenomena olahraga lari, jalan santai yang kini digandrungi berbagai kalangan sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehadiran ruang publik yang mendukung. Orang-orang akan cenderung bergerak ketika merasa nyaman dan aman melakukannya. Jalan yang lebar, ruang yang teduh, dan suasana yang ramah adalah faktor-faktor yang mendorong kebiasaan sehat tumbuh secara alami. Dan ketika fasilitas itu tersedia, masyarakat pun memberi respon positif. Kita mulai melihat lari atau olahraga yang lain bukan hanya sekedar olahraga, melainkan ritual harian yang menyegarkan. Ruang publik bukan hanya tempat transit, melainkan menjadi ruang hidup yang merawat, menyatukan, dan menumbuhkan. Inilah saat di mana kesadaran individual dan kebijakan publik saling menyambut. Ketika warga ingin lebih sehat dan kota menyediakan tempat untuk itu, maka terbentuklah suatu ekosistem yang sehat secara menyeluruh, fisik, sosial, bahkan emosional. Orang-orang yang tadinya sibuk di ruang privat mulai keluar,
saling menyapa, melihat bahwa mereka tidak sendirian dalam proses menjaga diri. Dan di sana lahir koneksi sosial baru, muncul solidaritas tak langsung dan terbangun semangat kebersamaan yang mungkin sempat redup di era serba digital ini. Generasi muda saat ini tumbuh dengan informasi yang melimpah tentang kesehatan fisik dan mental. Banyak dari mereka mulai mengaitkan olahraga bukan hanya untuk bentuk tubuh, tetapi juga untuk menjaga stabilitas emosional, mengurangi stres, dan menata kualitas hidup. Jika nilai-nilai ini terus ditanamkan, kesadaran akan pentingnya olahraga bisa bertahan hingga lintas generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih karena sudah menonton sampai menit ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan juga bisa membuat kita lebih bersemangat untuk menjaga diri dan berolahraga dengan konsisten.